Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afdal Kurnia Utama. Nama saya Ramadan Zelani dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Noval Nugraha Holil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Putri Nirmala. Perkenalkan, nama saya Tufail Hatrik Aska dari kelas 11 IPS 2. Saya Julvan Rizky Fadilah, saya kelas 11 IPS 2. Kami, kelompok 6 dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih Perhimpunan Indonesia itu? Jadi, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada saat didirikan, organisasi ini bernama Indis Vereniging. Organisasi ini dipelopori oleh Noto Suroto dan Sutan Casayangan. Terbentuknya organisasi ini tidak lepas karena adanya kebijakan politik etis pemerintah Belanda. Pelaksanaan politik etis khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum terpelajar Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, banyak sekolah-sekolah yang didirikan sehingga lulusan-lulusan pelajar Indonesia juga semakin banyak. Pada saat itu, belum ada pendidikan tingkat universitas yang didirikan di Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara Belanda lah yang menjadi tujuan utama pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 1907, tercatat jumlah pelajar Indonesia yang di Belanda sebanyak 20 orang. Mereka kemudian membentuk sebuah perkumpulan dengan nama Indis Vereniging. Perkembangan awal Perhimpunan Indonesia. Perkumpulan ini pada mulanya bukanlah sebuah organisasi politik yang revolusioner, melainkan hanya perkumpulan sosial mahasiswa Indonesia di Belanda yang bertujuan memajukan kepentingan bersama pelajar-pelajar Hindia Belanda di negeri Belanda dan mengadakan hubungan dengan India Timur. Situasi mulai berubah ketika pada tahun 1913, tokoh tiga serangkai bergabung dengan Indis Vereniging yang membawa ide nasionalis hingga organisasi ini mulai berhaluan politik. Organisasi mahasiswa menjadi organisasi politik. Organisasi ini benar-benar berhaluan politik setelah bergabungnya Sutomo, Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Budiarto, Iwa Kusuma Sumantri, Iskok, dan tokoh-tokoh komunis seperti Salamun, Tan Malaka, dan Darsono pada tahun 1920-an. Pada tahun 1922, Indis Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging. Pergerakan Indonesisch Vereniging semakin mantap ke arah perjuangan nasionalisme. Sehingga pada tahun 1925, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Kegiatan politik Perhimpunan Indonesia. Setelah Perhimpunan Indonesia berhaluan politik, kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah: pertama, memiliki hubungan baik dengan komunis terutama ketika Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta tahun 1926. Kedua, mengirim Arnold Mononutu ke Paris untuk mengadakan hubungan dengan mahasiswa dari negara terjajah di Asia Afrika. Ketiga, turut serta dalam Kongres Demokrasi Internasional di Bierville. Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussels. Dan Kongres Liga Wanita Internasional di Swiss. Propaganda ke tanah air. Selain membangun jaringan internasional, Perhimpunan Indonesia juga melakukan propaganda ke tanah air. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mulai gencar meluaskan pengaruhnya di tanah air melalui anggota yang telah menyelesaikan studinya di Belanda. Para lulusan ini kemudian menggabungkan diri dalam organisasi-organisasi yang telah ada di Hindia Belanda. Kemunduran Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1927, Perhimpunan Indonesia mulai menampakkan tanda-tanda kemundurannya, tuntutan kemerdekaan yang semakin gencar dari Perhimpunan Indonesia.
membuat pemerintah Belanda mengeluarkan larangan untuk mengikuti kegiatan Perhimpunan Indonesia. Jika tidak, maka beasiswa mereka akan dicabut. Pada 27 September 1927, para pemimpin PI seperti Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Abdul Majid Joyodiningrat, dan Nazir Datok Pamoncat ditangkap dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut menentang kerajaan Belanda. Namun karena tidak dinyatakan bersalah, mereka akhirnya dibebaskan pada 1928. Tahun 1928 sampai 1929, PI kurang begitu aktif. Kemudian pada tahun 1931, Muhammad Hatta dikeluarkan dari PI dan akhirnya organisasi ini bubar karena kehilangan organisator utamanya. Sekian materi mengenai Perhimpunan Indonesia yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.